Hai sahabat Asy Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap enjoy, yang sakit lekas sembuh, dan yang lagi stres cepat lagi lah. Tentunya agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang berlatar kisah pada seorang pendekar sakti pemilik pusaka pedang gila yang mampu membunuh tanpa meninggalkan bekas luka. Namun akibat memiliki pusaka tersebut, ia harus kehilangan semua orang yang ia cinta dan sayang, tak terkecuali anak dan istrinya. Yaudah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama Pak Lurah naik kapal. Kapalnya kapal-kapalan. Mbak Mas, jangan suka begadang, nanti demam, ingat masih sendirian. Film dibuka di sebuah tempat perguruan terkenal bernama Sekte Penempa Pedang. Diperlihatkan para pendekar topeng hitam di bawah komando seorang wanita cantik bergaun merah sengaja datang untuk menemui Master Sekte Penempa Pedang bernama Chen Hai. Alih-alih bertamu baik, nyatanya kedatangan mereka tak lain untuk merebut paksa sebuah pusaka sakti yang disimpan oleh Master Chen yang berupa pusaka pedang gila. Konon pusaka tersebut ampuh sekti mandraguna yang dapat membunuh tanpa meninggalkan bekas luka. Karena tak ingin hal tersebut terjadi, tentu Master Chen melawan dengan mengerahkan semua muridnya untuk maju menyerang. Melihat semua muridnya tumbang, dengan rasa terpaksa ia melesat menyerang ketiga pasukan aliansi tersebut. Karena tak mampu menandingi ketiga pasukan aliansi, tentu Master Chen tak berkutik melawan mereka. Di sini, Nonaten memberi dua pilihan, bersedia memberikan pusaka pedang gila atau memilih mati konyol di tangannya. Tentu dengan tersenyum, Master Chen berkata, "Mati pun aku tak akan memberikan pusaka tersebut." Untungnya, di waktu bersamaan seorang kesatria berjubah hitam datang melesat sambil berteriak bahwa orang tersebut ialah milikku. Dengan melihat aura dahsyat yang dimiliki, tentu ketiga aliansi Tianwen dibuat merinding, yang akhirnya mereka tewas menjadi butiran debu. Melihat pusaka pedang yang dibawa kesatria tersebut merupakan pedang gila, tentu Master Chen terkejut, yang seketika kesatria tersebut meminta Master Chen agar bersedia menempa ulang pusaka yang ia bawa. Karena aura hitam yang sangat kuat, tentu Master Chen menyarankan dan lebih memilih menghancurkan pusaka pedang gila, sebab tak sedikit jiwa yang terbunuh oleh pusaka tersebut. Ya, pada akhirnya Master Chen pun tewas di tangan pendekar Lu, sebab permintaannya tak dikabulkan. Seusai kejadian tersebut, pendekar Lu pergi menemui istrinya yang saat itu hendak melahirkan. Nah, disinilah pendekar Lu dikejutkan kemunculan Master Pedang yang tujuannya datang meminta kembali pusaka pedang gila yang dulu pernah ia pinjamkan pada pendekar Lu 3 tahun yang lalu. Karena tak ingin terlepas dari pusaka tersebut, tentu pendekar Lu menolak keras akan keinginan sesepuh Master Kolektor Pedang. Hingga akhirnya 20 tahun pun berlalu. Di sebuah desa, terlihat kehebatan pendekar Lu telah dikenal oleh para pendekar lain. Tentu ketenaran dan kehebatan pendekar Lu tak bisa diterima oleh para pendekar di sana.
Mereka menganggap bahwa Pendekar Lu merupakan sosok pendekar sesat yang tak layak untuk dianggap master terhebat. Tak ingin suami Mbok Darmi diintimidasi, di sana seorang pendekar perempuan melakukan pembelaan dengan berkata bahwa Pendekar Lu lah yang paling terkuat dan terhebat. Sedangkan para pendekar yang lain hanyalah sosok pendekar munafik yang hanya mengejar jabatan dan ketenaran. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat di sebuah kedai hiburan, nampak terlihat salah satu pemuda yang sedang teler minum tua. Akibat kalah taruhan inilah ia dihajar babak belur oleh pemilik kedai, yang untungnya Nona Xiao datang memberi pertolongan di sana. Tentu ia terkejut sebab batu kristal hati hitam miliknya telah hilang. Karena merupakan benda berharga, tentu ia berusaha melakukan pencarian dengan membuntuti seorang pendekar yang usai mencuri uang di tempat hiburan malam. Mengetahui bahwa kedatangannya hendak mengambil batu kristal hitam, tentu Nona Xiao seketika pergi dari hadapannya. Nah, disinilah Nona Xiao terkaget sebab pemuda pemabuk yang ia tolong ternyata ahli seni bela diri. Karena tindakannya menyalahi aturan keluar istana demi menjadi bandit berandalan, tentu Nona Xiao kena hantam oleh Tuan Besar Muking, pemimpin yang sekaligus penguasa kota Yunhai. Karena tindakan Nona Xiao bisa merusak reputasi keluarga Xiaohua sebagai bibi yang sekaligus orang tuanya. Di sana Tuan Muking memberitahu jika ia usai mendapatkan surat aliansi dari perguruan Tianwen dengan meminta agar Nona Xiao bersedia menikah dengan Zhao Shen, adik tetua perguruan Tianwen. Karena tak mungkin hal itu ia terima, malam harinya Nona Xiao sengaja melabrak Zhao Shen dengan menggeretak untuk membatalkan perjodohan tersebut. Bahkan di sana Nona Xiao juga tak segan membunuh Zhao Shen jika perkataannya dianggap sampah olehnya. Namun tindakan Nona Xiao berhasil dilumpuhkan pendekar sitar yang membuat Nona Xiao tak dapat berkutik. Di saat hendak cicip rasa, nyepik-nyepik dikit, untungnya Nona Xiao ditolong Yao Chu. Bahkan Yao Chu juga menghentikan ambisi Nona Xiao yang hendak membunuh orang Tianwen agar tak terjadi masalah keberlanjutan. Karena tak mau menikah dengan Zhao Shen, di sana Nona Xiao meminta Yao Chu untuk membawanya keluar dari kota Yunhai. Dengan imbalan, ia akan mengembalikan batu kristal hitam padanya. Belum sampai keluar gerbang, mereka malah dikejutkan kematian Zhao Shen yang mati dengan tragis tertancap pedang milik Nona Xiao. Atas kematian salah satu saudaranya, terlihat Muking dihampiri kedua pasukan Tianwen yang seketika melesatkan serangan ke arahnya. Di sini tentu mereka menduga bahwa kematian Zhao Shen sengaja dibuat agar Yunhai dan Tianwen bentrok satu sama lain. Karena permasalahan tersebut belum terpecahkan, sebagai jaminan Nona Xiao menahan batu kristal hati sebelum semuanya beres. Tak ingin permasalahan tersebut semakin besar, di sana Muking memberi titah Panglima Zhu untuk mencari keberadaan Nona Xiao untuk menemukan kebenaran akan kematian pendekar Tianwen. Nah, di sini Nona Xiao mengatakan dengan jujur bahwa ia tak membunuh Zhao Shen, bahkan ia menolak kembali menghadap bibinya, yang mana ia punya cara tersendiri untuk menemukan pelaku pembunuh Zhao Shen tanpa melibatkan siapapun. Dan benar saja, di saat hendak pergi, langkah Nona Xiao dihadang pasukan istana dan juga pendekar sitar yang membuat Nona Xiao terjatuh terkena kunai.
Sedangkan di sisi lain, terlihat Yaozu terus-terusan teringat akan perkataan Master Kolektor Pedang akan takdir kutukannya, yang ternyata pemuda pemabuk ini merupakan pendekar Lu yang dirumorkan hilang di dunia persilatan 20 tahun yang silam. Karena kutukan dan takdir tersebut, pada saat itu istri tercinta pendekar Lu mati di tangannya sendiri demi menyelamatkan putrinya yang bernama Nonaling. Sebab lambat laun pusaka pedang gila akan membunuh semua orang terdekat, tak terkecuali anaknya sendiri. Sebab itulah satu-satunya cara menyelamatkan putrinya, Nona Yun rela mati terbunuh agar pendekar Lu tak bisa menemukan Nonaling putrinya. Karena tak ingin lagi dikendalikan oleh pusaka pedang gila. Setelah kematian istrinya, pendekar Lu mencoba melakukan berbagai metode untuk menghancurkan pusaka tersebut. Namun semuanya nihil ia lakukan, yang membuat dirinya semakin takut akan perkataan takdir Master Kolektor Pedang. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat pasukan Tianwen mulai menuju istana Yunhai. Tak lain tujuannya demi membalaskan akan kematian saudaranya. Mengerti akan pergerakan tersebut, salah satu pasukan istana Yunhai melapor di hadapan Mu Qing bahwa aliansi Tianwen sudah berada di perbatasan kota. Dan benar saja, di sana Mu Qing dibuat terkejut melihat kedatangan master tetua aliansi Tianwen yang memiliki pusaka pedang naga biru Xingtian. Karena permasalahan tersebut belumlah jelas, tentu Mu Qing berusaha menghadapi Master Xing demi membela wilayah kekuasaannya. Di sini, Master Xing berkata akan memberi ampun membebaskan Yunhai asalkan Mu Qing bersedia menyerahkan metode rahasia penempah pedang yang disimpannya. Tak ingin hal tersebut terjadi, tentu Mu Qing menolak keras, yang mana ia memilih mati daripada memberikan teknik rahasia penempah pedang pada mereka. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Xiao berhasil diselamatkan pendekar Lu. Di sana, ia mengatakan bahwa saat ini perguruan Tianwen mulai menyerang istana Yunhai, menganggap bahwa semua permasalahan yang terjadi akibat dirinya. Tentu Nona Xiao mulai beranjak pergi demi melerai perselisihan yang terjadi. Namun tindakan tersebut dihentikan pendekar Lu yang menilai jika kepergianmu akan menuju kematianmu. Dalam keadaan terdesak inilah Nona Xiao memberikan batu kristal hati hitam pada pendekar Lu. Namun hal itu diabaikan pendekar Lu dengan mengatakan bahwa batu hati hitam merupakan benda berharga untuk menemukan putrinya. Karena situasi yang semakin berbahaya, di sana Paman Su mengajak mereka pergi meninggalkan kuil, mencari tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Ya, di pertengahan jalan inilah terlihat Nona Xiao tak ikut mereka, yang mana ia memilih pergi menuju istana Yunhai dan menitipkan batu kristal hati hitam pada Paman Su. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Mu Qing mengeluarkan kekuatan pemusnah 10 penjuru untuk memberi pelajaran Master Xing dan yang lainnya. Namun tindakan tersebut gagal dilakukan. Sebab Panglima Zu mengeluarkan ajian Brojo Musti yang membuat Mu Qing terkapar. Disinilah Panglima Zu lebih memihak aliansi Tianwen ketimbang istana Yunhai. Sadar dengan hal tersebut, seketika sebilah pedang pun melesat kencang yang membuat Panglima Zu tumbang. Yang ternyata hal tersebut ialah ulah pendekar Lu yang tak mau melihat Nona Xiao mati di tangan pasukan aliansi. Dan benar saja, ya dengan jelas bahwa kemampuan kedua pendekar Tianwen bukanlah tandingan pendekar yang membuat mereka tewas. Sadar Pak Tua di hadapannya ialah pendekar Lu, tentu Master Xing sangat senang sebab ia telah menemukan mutiara yang hilang selama 20 tahun lamanya.
pertarungan dan adu mekanik yang dahsyat inilah, terlihat bahwa pusaka pedang naga biru milik Master Sing bukanlah tandingan pusaka pedang gila yang ngebuat pedangnya patah. Sadar, di hadapannya ialah Marshword. Di sana Mu King membawa pendekar Lu di sebuah tempat rahasia untuk menunjukkan teknik penempa pedang rahasia peninggalan nenek moyang mereka. Karena belum bisa memahami dengan jelas tulisan mantra teknik penempa pedang, di sana Mu King memerintahkan Nona Xiao pergi menuju Jiang untuk melindungi para warga dari ancaman pendekar Tianwen. Bahkan, Mu King juga menyerahkan token rahasia teknik penempa pedang pada pendekar Lu, asalkan ia bersedia membantu segala kesulitan yang dihadapi Nona Xiao. Karena ekspedisi tujuan mereka sangatlah jauh, di sana Nona Xiao mengajak pendekar Lu dan yang lainnya singgah di desa Aoyang sebelum menuju Jiang. Bahkan, Nona Xiao juga memperkenalkan seorang gadis mungil yang ia sebut Nona Pan. Malam harinya, Nona Pan menghampiri pendekar Lu sambil berkata bahwa ia sudah menyiapkan perahu untuk menuju Jiang esok pagi. Sebagai awal pertemuan inilah, Nona Pan mengajak pendekar Lu meminum bersama sambil meminta pendekar Lu untuk menjaga Nona Xiao dengan baik. Dengan sedikit merenung inilah terlihat pendekar Lu mampu melihat kejadian yang hendak menimpa desa Aoyang. Karena tak mau hal itu terjadi, di sana Nona Xiao berusaha mencuri pusaka pedang gila agar pendekar Lu dapat hidup seperti manusia pada umumnya yang tak terpaut dengan pusaka pedang. Namun tindakan Nona Xiao nampak sia-sia yang membuat dirinya terluka. Sedangkan di sisi lain, lihat pasukan aliansi berhasil menemukan keberadaan mereka yang membuat Paman Wu dan desa Aoyang di bawah kendali perguruan Tianwen untuk membekuk dan mengambil pusaka pedang gila dari tangan pendekar Lu. Disinilah pendekar Lu membawa Pong Nona Xiao kembali di desa. Namun sesampainya di sana, mereka terkejut sebab tak ada satupun warga yang melakukan aktivitas seperti biasanya. Melihat kedatangan pendekar Lu, Pak Bejo mengajak mereka menyantap makanan sebelum pergi menuju Jiang. Namun secara tak sadar, pendekar Lu dan Nona Xiao terjatuh pingsan setelah menyantap sup buatan Pak Bejo. Yang ternyata Pak Bejo sengaja menaruh bius pada makanan demi keselamatan hidupnya dari cengkraman perguruan Tianwen. Mengetahui tindakan tersebut, tentu pendekar Lu sangat sedih melihat semua kerabat terdekatnya tewas dihabisi aliansi Tianwen di saat ia pergi. Atas kemarahan yang membara dan tak terkendalikan inilah, pendekar Lu membunuh semua warga Aoyang karena dianggap kongsi dengan aliansi Tianwen. Tak hanya itu, di sana Nona Pan juga menjadi sasaran selanjutnya setelah mengetahui pusaka pedang pendekar Lu meneteskan darah. Nona Xiao yang baru sadar tentu ia sangat sedih melihat Nona Pan, yang ternyata wanita yang ia bunuh merupakan anaknya sendiri, Nona Ling, dengan tanda batu mustika hati hitam yang dibawa. Dalam kondisi sedih karena perkataan Master Kolektor Pedang memanglah benar, di waktu bersamaan Master Sing dan pasukan Tianwen datang menyerbu pendekar Lu yang sudah tak berdaya. Meski Nona Xiao berjuang melakukan perlawanan, namun hal tersebut nihil ia lakukan, yang membuat pusaka pedang gila berpindah alih di tangan perguruan Tianwen. Sedangkan di sisi lain, setelah sadar, pendekar Lu sangat sedih sambil merenungi takdir dan nasib yang menimpanya. Tentu di sini ia tak lagi memiliki semangat hidup, sebab semua orang yang ia cinta dan sayang harus mati mengenaskan di tangannya sendiri. Di samping itu, Nona Xiao dijadikan sandera di perguruan Tianwen agar Master Sing bisa mendapatkan teknik rahasia penempa pedang yang berada di tangan pendekar Lu. Karena semua sudah terlanjur menjadi bubur, di sana pendekar Lu kembali bangkit untuk menghadapi dan membumi hanguskan perguruan Tianwen.
Dan benar saja, setelah meminjam pusaka tombak muking, di sana Pendekar Lu menemui Master Sing yang saat ini sudah menunggu kedatangannya. Tentu kehadirannya seketika diremehkan, sebab apa arti Pendekar Lu tanpa pusaka pedang gila, yang bahkan Master Sing menjuluki Pendekar Lu anjing liar yang tak memiliki arah. Meski tak lagi menggunakan pusaka pedang gila, namun Pendekar Lu tak gentar sedikit pun melawan kesaktian Master Sing. Dan di saat inilah pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Karena perbedaan kekuatan level pusaka yang jauh, tentu Pendekar Lu dibuat kewalahan bertarung dengan Master Sing. Meski sedemikian, namun nyatanya Pendekar Lu mampu merebut pusaka pedang gila dari tangan Master Sing. Nah, disinilah Pendekar Lu menghancurkan teknik rahasia penempa pedang di hadapannya. Yang hal tersebut membuat Master Sing marah tak terkendali, hingga akhirnya ia juga memiliki pusaka pedang yang sama seperti Pendekar Lu. Pertarungan yang sengit itulah akhirnya Pendekar Lu dapat menebus segala dosanya dengan berhasil membunuh Master Sing. Dalam keadaan hilang kesadaran, Pendekar Lu juga membunuh teman lamanya serta mencekik Nona Xiao dengan sekuat tenaga. Namun tindakan tersebut dapat terhenti setelah ia melihat batu kristal hati hitam yang dikenakan Nona Xiao. Pada akhirnya, Pendekar Lu dapat memusnahkan pusaka pedang gila dan menusukkan pedang tersebut ke tubuhnya. Sebelum berakhir, ia berkata di hadapan Nona Xiao bahwa ia bisa mati dalam kondisi yang tenang, serta bisa pulang berkumpul dengan orang yang ia sayang. Setelah kematian Pendekar Lu, terlihat jauh di altar pusaka pedang, Master Kolektor sedang berbincang dengan naga api untuk mencari pewaris pedang gila selanjutnya. Dan di saat inilah hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sekuat dan sehebat apapun dirimu, lebih baik lemah daripada sok kuat, dan hal itu bukanlah jiwamu yang sesungguhnya. Ya adalah, saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Asik Film. Bye-bye.